Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Zulfa Nurdiana, mahasiswa Perbankan Syariah NIM 1954471, hendak memaparkan analisis pasar dan pemasaran pada mata kuliah Bisnis Plan. Ide bisnis saya adalah pembuatan soft cookies atau kita sering sebut dengan istilah kue kering. Lalu, bisnis saya ini saya beri nama dengan istilah Sweeties Cookies. Yang pertama, saya akan membahas tentang segmentasi dan target pasar. Segmentasi di sini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yakni segmentasi demografis. Pada bisnis ini, segmentasi demografisnya yaitu seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak muda dan kalangan remaja. Juga para anak kecil yang menyukai makanan manis serta beberapa ibu rumah tangga. Karena mayoritas dari kalangan perempuan itu menyukai kudapan seperti jenis soft cookies ini. Yang kedua yaitu segmentasi geografis. Bisnis soft cookies ini menargetkan masyarakat yang berada di kabupaten dan juga kota Malang, kota Batu, dan sekitarnya. Segmentasi psikografi. Masyarakat yang memiliki pemikiran terbuka sehingga berkenan mencoba sesuatu yang baru seperti soft cookies yang mungkin belum terlalu familiar di telinga masyarakat, akan tetapi cita dan rasanya sangat mirip dengan makanan khas Indonesia. Kemudian juga bagi mereka yang ingin membiasakan hidup sehat, karena produk yang kami bawa ini tidak mengandung unsur pengawet sama sekali. Pembahasan berikutnya yakni tentang analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Dari produk yang kami bawa ini, analisis strength yang pertama yaitu harga relatif terjangkau, dan kemudian varian rasa dan bentuk yang beragam. Kemudian yang ketiga, packaging aman, menarik, dan juga rapi. Yang keempat, dilapisi plastik kemasan yang higienis dan terjaga kebersihannya. Yang kelima, produk ini tidak menggunakan bahan pengawet sehingga terjamin bebas dari hal-hal yang berbahan bahaya. Kemudian kelemahan dari produk ini adalah yang pertama, harga dapat berubah sesuai dengan kenaikan bahan baku. Kemudian yang kedua, jangka waktu kadaluarsa tidak terlalu lama, karena yaitu tadi produk ini tidak menggunakan bahan pengawet. Yang ketiga, variasi cookies yang mudah didapat sehingga akan banyak dijumpai di toko-toko lain. Analisis peluang yang pertama, pemesanan akan meningkat ketika hari besar keagamaan karena kue jenis ini merupakan makanan yang sangat cocok disajikan ketika hari raya atau lebaran tiba. Yang kedua, akan menjadi salah satu makanan yang wajib ada di rumah karena digemari oleh anak-anak. Yang ketiga, karena masyarakat di daerah Kabupaten atau Kota Malang banyak yang menggunakan sosial media seperti Facebook maupun Instagram, sehingga saya dapat gencar melakukan promosi melalui media tersebut. Dan yang terakhir, zaman sekarang memudahkan masyarakat untuk berbelanja melalui marketplace seperti Shopee atau Shopee Food sehingga menjadi salah satu opsi lain untuk berjualan secara online. Kemudian analisis ancaman dari produk ini. Yang pertama, persaingan dengan para pesaing yang menjual olahan kue atau produk yang sejenis ataupun sama. Yang kedua, proses menarik minat konsumen dengan pesaing ini tergolong lumayan ketat. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan cara melakukan perbanyak inovasi dan juga senantiasa menjaga kehigienisan produk serta gencar melakukan beberapa promo ataupun diskon tertentu. Untuk strategi pemasaran, yang pertama, mengenalkan produk dari mulut ke mulut biasanya dilakukan kepada beberapa orang-orang terdekat seperti teman, sahabat, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan branding produk di media sosial dan kemudian menggunakan marketplace sebagai sarana atau media berjualan secara online. Lalu dapat melakukan endorse atau paid promote. Dan yang terakhir, memiliki banyak stand atau cabang di kemudian hari ketika bisnis dirasa memperoleh banyak keuntungan. Kemudian ada bahasan tentang strategi bauran pemasaran. Dalam strategi bauran pemasaran ini dikategorikan ke dalam 4 kategori strategi. Yang pertama adalah strategi produk, di mana yang kita tahu produk yang dijual adalah soft cookies.
yang tentunya dapat memberikan manfaat karena tidak berbahan pengawet dan dapat dijadikan camilan ketika sedang berdiet ataupun dalam menerapkan kiat hidup sehat. Kemudian yang kedua ada strategi harga, di mana harga jual untuk satuan produk ini berkisar mulai dari Rp8.000 sampai dengan Rp20.000 karena harga ini sangat terjangkau dan tetap menyesuaikan daya beli pada tiap konsumen. Yang ketiga ada strategi promosi, di mana promosi dilakukan dengan cara memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan Instagram serta marketplace seperti Shopee ataupun Shopee Food. Yang terakhir ada strategi tempat, di mana untuk permulaan dalam memulai usaha ini saya lakukan di rumah sendiri dan kedepannya saya juga berencana untuk berjualan dengan cara menyewa stand atau mengikuti beberapa kegiatan bazar agar produk soft cookies ini dapat lebih dikenal konsumen secara offline. Kemudian di sini ada bentuk promosi yang saya lakukan melalui akun Instagram dan saya berjualan melalui Shopee dan saya menawarkan di akun Facebook.